Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najwa Rotunisa dengan NIM 108076017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial dari penggunaan aplikasi ChemDraw. Nah, sebelumnya ChemDraw ini merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat struktur kimia dengan mudah. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasinya. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ini ada di bagian atas. Di sini ada menu bar yang terdiri dari file, kemudian edit, view, object, structure, ada text, ada corpus, ada color, ada online, kemudian window, dan help. Lalu di bawahnya di sini ada toolbar yang digunakan untuk file baru, kemudian membuka file, kemudian menyimpan file, mencetak dokumen file, kemudian membatalkan perintah kayak undo sama reundo. Kemudian ada bisa untuk memindahkan objek ke arah lain, kayak bisa di copy paste, kemudian di cut, kemudian ada zoom out, ada zoom in sama zoom out. Dan di bagian tools ini ada beberapa fitur. Yang pertama ini ada lasso yang digunakan untuk memilih objek secara bebas. Lalu ada marquee yang bisa digunakan sebagai memilih objek secara diagonal berbentuk kotak. Kemudian ada structure perspektif yang berfungsi sebagai memutar objek yang terpilih secara 3 dimensi. Kemudian ada fragmentation, di sini ada beberapa pilihannya yang berfungsi untuk memecahkan molekul menjadi radikal dan menampilkan data mass spektroskopinya. Kemudian di sini ada bond, ada ikatan tunggal, kemudian ada multi-bond, ikatan angka 2. Kayak ada beberapa jenis ikatan gitu. Kemudian ada eraser, ini untuk menghapus objek. Kemudian ada teks untuk membuat label atom atau teks lainnya. Kemudian ada pen yang bisa digunakan untuk menggambar bentuk bebas. Kemudian ada arrow yang digunakan untuk membuat panah. Lalu ada orbital yang bisa digunakan untuk menggambar orbital. Kemudian ada drawing tools yang digunakan untuk menggambar struktur dengan tipe lain. Kemudian di sini ada brackets tools yang bisa digunakan untuk menggambar tanda kurung. Ada chemical symbol tools yang digunakan untuk menggambar simbol-simbol kimia seperti ini. Kemudian ada binary tools yang bisa menggambarkan tanda dari stereomer. Ada template
yang digunakan untuk menggambar struktur-struktur yang terdapat pada template tersebut. Nah, di sini ada struktur chain seperti ada benzen dan lain-lainnya yang bisa digunakan saat kita menggambar struktur. Oke, langsung saja kita menggambar struktur kimianya. Kita bisa menggambar struktur kimia secara otomatis di aplikasi ini dengan klik structure, kemudian pilih convert name to structure. Misalnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya kita gambar struktur dari kopi. Nah, di sini sudah terlihat strukturnya. Untuk melihat namanya, kita bisa klik structure, kemudian convert structure to name. Namanya sudah terlihat. Kemudian kita juga bisa membuat secara manual, misal ini pakai struktur benzen. Nah, kalau misalnya di sini ada tanda merah ini, berarti sini tuh salah. Dan di sini ada ikatan rangkapnya, tinggal diklik di sini. Ini salah penyimpan. Nah, kalau misalnya salah, kita bisa hapus. Seperti ini. Lalu untuk melihat namanya, kita klik terlebih dahulu, pilih structure, terus convert structure to name. Nah, sudah terlihat namanya. Kita buat lagi misal. Nah, untuk melihat fragmentasinya, kita bisa klik di sini. Terus kemudian klik di sini. Nah, sini muncul fragmentasi dari strukturnya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat properti dari struktur ini, kita blok terlebih dahulu. Kemudian pilih view, kemudian show chemical property. Nah, di sini sudah terlihat properti dari strukturnya. Terus yang struktur satunya. Kita bisa paste. Sudah terlihat kan dari strukturnya ini. Kemudian kita membuat dari misal butanol.
Kalau ada tanda yang merah seperti itu, tandanya salah. Kita tambahin di atom C ini kita buat senyawa butanol. Nah, sini untuk memunculkan stereokimianya, kita blok terlebih dahulu, lalu klik kanan, kita pilih atom, kemudian show stereochemistry. Nah, di sini sudah terlihat R, tanda R. Kemudian kalau kita ingin melihat tanda S-nya, kita bisa klik flip horizontal. Nah, ini untuk tanda S-nya. Lalu kita copy dulu. Terus kita paste. Kita klik flip horizontal. Nah, ini untuk tanda R dan S-nya. Nah, untuk melihat dari struktur 3D dari senyawanya, kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian pilih view, kemudian bisa juga show Chambio 3D-nya diaktifkan. Nah, di sini bisa melihat dari 3D-nya. Atau bisa juga kita blok terlebih dahulu strukturnya. Kita pilih edit, kemudian klik get 3D model. Nah, sini terlihat 3D-nya bisa di zoom in. Atau bisa juga kita buka di aplikasi 3D dari ChemDraw ini, misal mau melihat 3D dari struktur ini, kita blok terlebih dahulu, kemudian copy, kemudian buka aplikasi 3D-nya. Nah, kita paste saja. Nah, di sini sudah terlihat dari molekul 3D-nya. Kemudian untuk menghitung panjang ikatannya, kita pilih struktur, kemudian pilih measurement, kemudian ada general all boundless. Nah, di sini muncul untuk ini atomnya. Lalu kita
lihat yang lainnya, tinggal diklik saja. Di header-nya sini bisa muncul dari atom-atomnya. Kemudian kita juga bisa pilih calculation, kemudian kemudian pilih minimize energy, lalu run. Ini juga dapat terlihat dari ini ikatannya, panjang ikatan konfirmasi dari molekul ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.